Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita ini di Quack TV ya, barometer perchannel yang akan selalu mengabarkan tentang dunia perbebekan. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini sahabat-sahabat yang menonton dan juga suhu-suhu yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala rizkinya dan dijaga semua aktivitasnya dari pagi sampai menjelang malam hari. Amin amin ya robbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini pikiran saya agak ngeplong ini karena pada kesempatan kali ini distributor ataupun pengepul langganan telur saya pada hari yang keempat ini datang untuk mengambil telur ya, dan segera memberikan saya dana kenakalan ready. Ya, pada episode kali ini, konten ini ada sangkut pautannya dengan yang kemarin ya, dengan video sebelumnya, dimana kenapa peternak bebek ataupun unggas itu sangat menjanjikan, karena tidak pernah ada kata tanggal merah ya, selama bebek-bebek tersebut masih bisa aktif dan bisa berproduktif dengan telur, mempunyai apa ini namanya, produktivitas telurnya masih bisa dan umurnya masih produktif ya. Jadi masih bisa menghasilkan uang setiap hari, dimana cara kerja, pola settingan kerja kita di pagi dan sore untuk memberikan makan. Selebihnya itu kita hanya mengecek ataupun kita bisa bekerja sampingan ataupun kerja di tempat lain ataupun buka usaha lagi di rumah. Mungkin buka toko ataupun kios, itu bisa dapat dilakukan dengan sangat-sangat baik. Nah, untuk di perkampungan seperti yang saya alami ini memang sangat memudahkan kita dalam membangun sebuah usaha peternakan, di mana semua di masyarakat ataupun di perkampungan ini sangat melengkapi apa yang kita butuhkan. Jadi semua ada. Kalaupun seandainya kita tidak berternak unggas, mungkin ada kambing ataupun domba ataupun ayam, daging ataupun petelur, itu untuk di kampung itu sangat menunjang sekali, karena tempat masih alami, udara masih segar, dan pastinya lahan-lahan juga masih sangat luas, dimana tinggal kita menyiapkan modal serta pengetahuan yang cukup dalam menggeluti dunia ternak tersebut ya. Nah, ini saya mau dapat bayaran dari masnya ini. Ayo mas, semua dikasih mas. Untuk sekedar informasi saja, untuk satu butir telur fertil atau telur peking ini dihargai 2.300 per butir ya. Dan itu untuk grade A. Ada yang grade B ataupun grade C, pasti berbeda-beda harganya. Untuk grade A adalah yang paling bagus ya. Jadi ini untuk penghasilan hari ini disyukuri karena beternak bebek itu sangat menyenangkan. Pekerjaan apapun yang menyenangkan hati itu akan membuat ringan bagi kita, dan tentunya barokah untuk kita ya. Nah, ini kandang saya yang terletak di pertengahan sawah sangat membantu saya untuk memberikan segala macam bentuk ini ya, bentuk relaksasi, di mana bebek ini semi umbaran dan membutuhkan tempat yang memang cukup hening ya, ataupun tidak membuat stres mereka. Nah, ini setelah mandi mereka bisa didis di kandang dan mereka nanti akan fokus untuk makan. Setelah makan akan akan tidur dengan pulas dan berproduktif ataupun bertelur dengan baik. Nah, ini didis kawan-kawan, ini bebek putih ya, bebek peking ya. Cuaca pada kesempatan kali ini memang agak-agak cuaca mendung di dekat kandang perindapan. Jadi kita nikmati tempat yang sangat indah ini, natural dengan vibes alam. Nah, sahabatku, menarik bukan untuk bisnis yang satu ini, yaitu kita mengkerucut ke bisnis
peternak unggas atau bebek ya. Jadi 4 hari para distributor ataupun pengepul pembeli telur kita datang untuk mengambil dan langsung membayar tunai atau alias gajian dengan adanya telur itu tersendiri ya. Jadi telur bebek itu dibeli per butir ya, bukan per kilo ya. Jadi per butir untuk telur fertil harga untuk SNI area Pati sini 2.300 per butir ya. Jadi mengalami stagnan ya, ataupun jalan di tempat ya. Kalau kemarin sempat di atas per butir 2.700, tetapi setelah lebaran kemarin mengalami penurunan ya. Karena ini untuk ditetaskan fertil ya. Kalau telur Jawa, telur bebek Jawa yang untuk dikonsumsi atau diasinkan itu sekitar 2.000 sampai 2.100 ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Usaha apapun kalau kita telateni, kalau kita bahagia dengan pekerjaan usaha kita, insya Allah akan berkah kawan. Tetapi setinggi apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak menyukai dalam hati, kayaknya kita satu hari ada di dalam neraka panas ya. Itu ibaratnya. Jadi untuk beternak unggas ini tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan kualifikasi ataupun syarat-syarat tertentu. Hanya satu, yaitu tekad kuat, mental baja, dan memang harus ada modal juga pengetahuan ya. Untuk para pemula saya yang ingin tertarik ya, saya kasih masukan ataupun saran untuk beternak unggas ini. Mungkin jangan terlalu banyak dulu populasinya ya, cukup 100 ataupun 200 ekor ya paling tinggi, karena kalau kita tidak mampu untuk menangani sesuatu itu masih bisa kita atasi karena populasinya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak dulu untuk mengejar keuntungan, karena memang ini sangat menjanjikan, bisnis usaha ini sangat menjanjikan dan kerjanya juga simpel, tidak membutuhkan rumus, hanya membutuhkan daya ingat saja. Karena bisa kita lihat, kita bisa pelajari siapapun mungkin ya, termasuk adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin orang tua ingin memberikan usaha ataupun pekerjaan buat anak kita, bisa juga seperti ini kawan ya. Bisa bapak-bapaknya memberikan usaha seperti ini untuk dipegang oleh anaknya sambil bapaknya bekerja di salah satu instansi ataupun perusahaan, bisa juga kawan, untuk menangani hal-hal yang nanti usaha di hari tua kita, seperti itu. Jadi cukup simpel, cukup gampang. Nah, inilah usaha kita ya. Apabila kita sudah memiliki pengetahuan atau ilmu dalam menangani unggas ataupun bebek kita, boleh nanti apabila ada modal diperbesar lagi. Karena semakin besar jumlah populasi, semakin besar juga keuntungannya ya. Semakin banyak populasi, mungkin 1.000 ataupun 2.000 bisa kawan, tetapi harus dari sedikit demi sedikit dulu, agar kawan-kawan atau sahabat-sahabat bisa belajar ya. Kita bisa berteori dan berpraktek juga, karena dunia bebek itu bukan dunia yang gampang ya. Harus diingat dengan kita mempunyai referensi atau pengetahuan paling minimal ya, harus ada ilmunya dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dan ingat, apabila pemula ingin membeli bibit bebek, harus mempunyai orang-orang terpercaya pada ahlinya sendiri ya, pada senior-senior kita ataupun teman-teman kita. Karena ya kita tidak menjelek-jelekan seseorang, tetapi apabila teman-teman salah memilih bibit, nantinya juga akan beresiko luar biasa. Dampaknya bisa merugi juga ya. Oke, cuaca di keadaan Pringdavan saat ini galau ya, satu harian mendung, tetapi mudah-mudahan hati kita tidak mendung, karena penghasilan bebek itu semakin hari semakin bertambah dan tidak ada kata libur ya. Kita pisah dulu, nantikan video-video selanjutnya. Kita akan bedah tutorial-tutorial yang lain. Mungkin ada pertanyaan yang harus saya jawab nanti, yaitu bagaimana cara memberikan pakan campurannya tanpa remisan, tanpa ada campuran dari apapun, hanya konsentrat dengan bekatul. Khusus nanti saya akan bedah di populasi 100 ekor ya. Nantikan video selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan unggas. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.